Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang suami yang terpaksa masuk ke dalam kubur istrinya demi membuktikan suatu kebenaran. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa yang asri, dikelilingi sawah hijau dan aliran sungai yang jernih, berdiri sebuah toko sembako bernama Toko Barokah. Toko ini tidak hanya dikenal sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial bagi warga desa. Pemiliknya, Pak Bambang dan Bu Yanti, adalah pasangan yang murah hati dan sangat dihormati oleh semua orang. Keduanya tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga membawa suasana hangat dan kekeluargaan di setiap sudut toko mereka. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Arianti, anak sematawayang mereka, membantu menata barang dagangan di rak-rak kayu. Dengan senyuman tulus dan sapaan ramah, Arianti menyapa pelanggan setia yang datang. "Selamat pagi, Bu Sri. Apa kabar hari ini?" tanyanya. Sapaan itu dijawab ceria. "Pagi, Nak Arianti. Alhamdulillah sehat." Interaksi seperti ini menjadi rutinitas yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga Arianti dengan pelanggan, tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warga. Toko Barokah bukan sekadar tempat bertransaksi, tetapi juga tempat di mana warga saling bertukar cerita. Warga sering berkumpul di sana untuk berbincang, bercanda, atau sekadar menikmati suasana santai. Tak jarang, toko ini menjadi tempat bagi Pak Bambang memberikan nasihat bijak kepada para pemuda. "Kalian adalah generasi penerus. Jagalah desa ini dengan baik," katanya dengan nada lembut. Bu Yanti, di sisi lain, sering berbagi resep masakan tradisional kepada ibu-ibu yang datang. Selain berjualan, keluarga Arianti juga aktif mengadakan kegiatan sosial, seperti pengajian dan gotong royong. Kebaikan dan keramahan mereka membuat Toko Barokah lebih dari sekadar tempat usaha. Itu adalah jantung desa, tempat di mana rasa kebersamaan hidup dan berkembang. Namun, di balik kehangatan dan keharmonisan tersebut, tak ada yang menyangka bahwa awan gelap akan segera menghampiri keluarga ini, mengguncang kehidupan damai yang telah mereka jalani. Suatu pagi yang cerah, Arianti sedang berjalan di pematang sawah, membawa bekal untuk ayahnya yang tengah bekerja. Langkah-langkah kecilnya diiringi angin sepoi yang menyapu lembut wajahnya. Sawah yang hijau membentang luas menjadi pemandangan yang menenangkan. Namun, ketenangan pagi itu berubah menjadi kepanikan ketika seekor kerbau yang lepas dari kandangnya berlari dengan kecepatan tinggi menuju arahnya. Arianti yang terkejut mencoba berlari, tetapi tanah licin membuatnya tergelincir dan terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon kecil, membuatnya sulit bangkit. Ia hanya bisa memejamkan mata, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, sebelum kerbau itu mendekat, seorang pria muda muncul entah dari mana, berlari ke arahnya. Dengan gerakan cepat dan penuh percaya diri, ia berhasil menenangkan kerbau tersebut, mengikatnya kembali, dan menjauhkan ancaman itu dari Arianti. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya pria itu sambil membantu Arianti berdiri. Dengan wajah pucat namun penuh rasa syukur, Arianti menjawab, "Terima kasih banyak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak datang." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adnan, seorang pencari rumput sederhana. Namun, ada ketulusan dalam senyumnya yang membuat Arianti merasa aman. Sejak pertemuan itu, keduanya mulai sering bertemu. Adnan, dengan sikap rendah hati dan pandangan hidup yang penuh syukur, membuat Arianti terkesan. "Aku mungkin hanya pencari rumput," katanya suatu kali, "tapi aku selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan." Hubungan mereka berkembang dari pertemuan sederhana menjadi persahabatan, lalu cinta. Adnan tidak hanya memberikan rasa aman kepada Arianti, tetapi juga menunjukkan cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih sederhana namun penuh makna. Ketulusan Adnan membuat Arianti jatuh hati, dan keluarga Arianti pun merestui hubungan mereka. Tak lama kemudian, Arianti dan Adnan menikah dalam sebuah acara sederhana yang penuh kehangatan.
Mereka memulai babak baru dalam hidup bersama, penuh harapan untuk masa depan. Adnan menjadi bagian dari keluarga yang dikenal harmonis itu, dan cinta mereka menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya. Namun, tanpa mereka sadari, badai mulai mengintai di kejauhan, membawa tantangan yang akan menguji cinta dan kebersamaan mereka. Kehidupan Arianti dan Adnan berjalan harmonis setelah pernikahan mereka. Adnan menjadi bagian dari keluarga yang dikenal karena kebaikan dan keramahan. Toko Barokah tetap menjadi pusat kegiatan desa, dengan pelanggan yang silih berganti datang, membawa tawa dan cerita. Namun, tanpa mereka sadari, benih fitnah mulai tumbuh, perlahan merusak kepercayaan warga. Desas-desus tentang Toko Barokah menggunakan ilmu hitam untuk menarik pelanggan tiba-tiba merebak. Aku dengar mereka pakai pesugihan, bisik seorang pelanggan di pasar kepada temannya. Benarkah? Tidak kusangka keluarga sebaik mereka melakukan hal seperti itu, jawab temannya dengan nada kaget. Gosip ini menyebar dari mulut ke mulut, seperti api yang sulit dipadamkan. Awalnya, keluarga Arianti tidak menyadari perubahan sikap warga. Namun, lambat laun, pelanggan mulai berkurang. Toko yang biasanya ramai kini sering terlihat sepi. Bu Yanti mencoba bertanya kepada beberapa pelanggan setia, tetapi mereka hanya memberi jawaban yang mengambang, menghindari konfrontasi. Ada apa sebenarnya? Keluh Arianti kepada Adnan, yang juga merasakan kejanggalan itu. Ketika akhirnya mendengar tentang fitnah tersebut, keluarga Arianti merasa hancur. Pak Bambang, yang selama ini dikenal bijaksana, mencoba menenangkan keluarganya. Ini ujian dari Allah. Kita harus sabar dan tidak terpancing emosi, katanya dengan suara berat. Namun, meski mereka berusaha tabah, dampak fitnah itu terlalu besar. Warga mulai menjauhi mereka tanpa mencari kebenaran. Adnan, yang terbiasa hidup sederhana, berusaha menguatkan istrinya. Kita harus tetap saling mendukung, meski ini berat, katanya sambil menggenggam tangan Arianti. Namun, kehilangan kepercayaan dari masyarakat adalah pukulan berat, terutama bagi Arianti, yang tumbuh besar di tengah hangatnya interaksi di Toko Barokah. Akhirnya, keluarga Arianti harus menghadapi kenyataan pahit. Toko Barokah tidak dapat bertahan lagi. Dengan berat hati, mereka menutup toko yang telah menjadi bagian penting dari hidup mereka dan desa selama bertahun-tahun. Arianti berdiri di depan toko yang kosong, menatap rak-rak yang kini kosong dengan air mata mengalir. Aku tidak percaya kita harus meninggalkan tempat ini, bisiknya, suaranya bergetar. Penutupan toko bukan hanya akhir dari sebuah usaha, tetapi juga simbol hancurnya kepercayaan masyarakat kepada keluarga Arianti. Kehidupan yang pernah mereka nikmati kini terasa asing, penuh dengan kesedihan dan pertanyaan tanpa jawaban. Namun, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar yang akan mereka hadapi. Setelah penutupan Toko Barokah, kehidupan keluarga Arianti berubah drastis. Kehilangan sumber penghasilan utama membuat mereka harus memutar otak untuk bertahan hidup. Arianti, yang selalu ingin membantu keluarganya bangkit, muncul dengan sebuah gagasan, mendirikan yayasan amal. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat, kata Arianti dengan semangat kepada keluarganya. Yayasan itu mulai dijalankan dengan niat tulus. Arianti dan Adnan bekerja keras, mengajak masyarakat untuk berdonasi dan ikut serta dalam kegiatan amal. Awalnya, yayasan mendapat sambutan hangat. Banyak warga yang tergerak oleh ide ini, melihatnya sebagai langkah positif untuk memperbaiki citra keluarga Arianti. Donasi pun mulai mengalir, dan kegiatan sosial mulai dijalankan. Namun, seiring waktu, ambisi pribadi Arianti mulai mengaburkan niat awalnya. Melihat dana donasi yang besar, ia tergoda untuk menggunakan sebagian kecil untuk keperluan operasional pribadi. Ini hal yang wajar dalam pengelolaan yayasan, pikirnya. Arianti pun mulai mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan Adnan, merasa bahwa dirinya lebih tahu apa yang terbaik. Adnan, yang terbiasa hidup sederhana, mulai merasakan perubahan dalam diri istrinya. Apakah ini masih sesuai dengan tujuan awal kita? Tanyanya suatu malam. Namun, Arianti dengan nada tegas menjawab, kita membutuhkan ini untuk menjalankan yayasan. Lagi pula, tidak ada yang dirugikan. Adnan memilih diam, meskipun hatinya mulai gelisah. Arianti semakin tenggelam dalam ambisi untuk mengembalikan kehidupan yang nyaman.
Ia mulai mempekerjakan orang-orang yang kurang kompeten namun bergaji rendah, menggantikan tenaga ahli yang dinilai terlalu mahal. Keputusan ini memperburuk operasional yayasan. Bantuan sering terlambat datang, dan beberapa program gagal mencapai sasaran. Namun, Arianti mengabaikan tanda-tanda ini. Fokus utamanya adalah mempertahankan arus donasi. Kepercayaan masyarakat perlahan mulai memudar. Keluhan dari penerima manfaat mulai muncul, tetapi Arianti terus menutupi kekurangan dengan pencitraan yang terencana. Ia mengadakan acara-acara amal besar yang dipublikasikan luas untuk memperkuat citra yayasan. Selama masyarakat melihat kita sebagai pahlawan, mereka tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya kepada timnya. Adnan, yang semakin merasa terasing dari keputusan istrinya, mulai kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Ia hanya bisa menyaksikan dari jauh saat Arianti perlahan berubah menjadi seseorang yang ia hampir tidak kenali. Ambisi dan keinginan untuk kembali hidup nyaman telah membuat Arianti melupakan prinsip-prinsip moral yang dulu ia pegang teguh. Hubungan mereka, yang dulu penuh cinta dan pengertian, mulai retak di bawah tekanan ambisi dan keserakahan. Yayasan yang awalnya dimulai dengan niat baik kini menjadi alat untuk mencapai tujuan pribadi. Arianti tidak menyadari bahwa langkah-langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari di rumah Arianti terasa semakin berat setelah yayasan mulai kehilangan arah. Hubungan yang dulu erat antara Arianti dan Adnan kini mulai renggang. Adnan, yang masih mencoba memegang prinsip hidup sederhana, merasa tertekan melihat ambisi istrinya yang tak terkendali. Arianti, di sisi lain, merasa Adnan tidak mendukung langkah-langkahnya untuk membawa keluarga keluar dari keterpurukan. Konflik batin ini memuncak ketika cobaan yang lebih besar menghampiri keluarga mereka. Kabar duka datang di pagi yang cerah, saat Arianti sedang mengatur jadwal kegiatan yayasan. Bu Yanti ditemukan meninggal mendadak di kamarnya. Arianti berlari ke rumah dengan panik, memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Ibu tidak mungkin pergi seperti ini, jeritnya, air mata mengalir deras di pipinya. Dokter yang dipanggil menyatakan penyebab kematian adalah serangan jantung, tetapi Arianti merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ibu tidak pernah punya riwayat penyakit jantung, katanya kepada Adnan dengan nada penuh curiga. Belum selesai masa berkabung atas kepergian Bu Yanti, 3 hari kemudian keluarga harus menerima kenyataan pahit lainnya. Pak Bambang, yang selama ini menjadi pilar keluarga, juga meninggal dunia secara mendadak. Kali ini, rasa kehilangan Arianti semakin dalam, seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Kenapa ini semua terjadi? Apa yang sebenarnya sedang menimpa keluarga kita? Keluhnya, matanya memandang kosong ke arah makam kedua orang tuanya. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam di hati Arianti. Ia mulai dihantui oleh kecurigaan bahwa kematian kedua orang tuanya bukanlah kebetulan. Mungkin ada yang mengincar keluarga kita, katanya kepada Adnan. Namun, Adnan mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan, kita harus menerima ini sebagai takdir dan tetap tabah. Mungkin ini ujian dari Allah. Namun, rasa curiga itu terus menggerogoti pikiran Arianti. Ia sering bermimpi buruk tentang orang tuanya dan bangun dengan perasaan tidak tenang. Di sisi lain, duka mendalam membuatnya semakin terasing dari nilai-nilai agama yang selama ini ia pegang. Arianti mulai meragukan kepercayaannya pada Tuhan. Jika Tuhan memang ada, mengapa Dia membiarkan ini terjadi? Tanyanya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Perubahan dalam diri Arianti mulai terlihat. Ia yang dulu penuh semangat kini tampak kehilangan arah. Adnan mencoba mengajaknya kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi usahanya selalu ditolak. Aku tidak ingin berpura-pura lagi, ujar Arianti dingin. Adnan hanya bisa menghela napas panjang, merasa semakin jauh dari istrinya. Tragedi ini tidak hanya memisahkan Arianti dari keyakinannya, tetapi juga semakin melemahkan hubungan cintanya dengan Adnan. Kematian kedua orang tua mereka menjadi titik balik yang menyakitkan, membawa kehancuran emosional dan spiritual yang mulai mengubah jalan hidup mereka. Setelah kehilangan orang tua dan menghadapi tekanan hidup yang semakin berat, Arianti semakin terjerumus dalam ambisi pribadinya. Yayasan yang awalnya didirikan untuk membantu sesama kini menjadi alat bagi Arianti untuk mengembalikan kenyamanan hidup yang pernah ia nikmati. Ia mulai mengalihkan sebagian besar dana donasi untuk kepentingan pribadinya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah
kompensasi yang wajar atas kerja kerasnya. Aku harus memikirkan keluarga kita dulu, ujar Arianti kepada Adnan, yang mulai merasakan perubahan signifikan dalam diri istrinya. Adnan, meskipun gelisah, memilih untuk tidak terlalu banyak bicara. Dalam hati, ia merasa kecewa melihat yayasan yang dulu mereka bangun dengan niat mulia kini beralih menjadi sumber ketamakan. Arianti semakin berani mengambil langkah-langkah kontroversial. Ia memecat tenaga ahli yang kompeten dan menggantinya dengan karyawan bergaji rendah. Kita perlu memangkas biaya operasional, katanya. Keputusan ini membuat yayasan kehilangan arah. Bantuan untuk masyarakat sering tertunda. Program sosial tidak berjalan lancar, dan kepercayaan para penerima manfaat mulai goyah. Namun, Arianti terus menutupi kekurangan ini dengan acara amal besar-besaran yang dipublikasikan luas. Di tengah gemerlap pencitraan, Arianti menikmati hasil korupsinya. Ia membeli perabot baru, pakaian mewah, bahkan berlibur ke tempat-tempat eksotis. Kekayaan itu ia pamerkan secara halus kepada teman-temannya, membuat mereka terkesan. Tetapi tak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Adnan, di sisi lain, semakin merasa terasing. Ia sering termenung, mencoba memahami bagaimana istrinya berubah begitu drastis. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya suatu malam. Tetapi Arianti hanya menjawab singkat, ini adalah cara kita bertahan. Jawaban itu membuat Adnan semakin kecewa. Tetapi ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta kini mulai retak. Arianti sibuk mengurus yayasan, sementara Adnan lebih sering menghabiskan waktu sendirian, memikirkan arah hidup mereka yang semakin tak tentu. Kekosongan dalam rumah tangga mereka perlahan menjadi jurang yang sulit diatasi. Namun, kehampaan juga mulai dirasakan oleh Arianti. Meskipun hidup dalam kemewahan, ia sering terjaga di malam hari, merenungi jalan hidup yang telah ia pilih. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, tetapi ambisinya yang besar selalu menutupi suara nuraninya. Aku harus terus maju, pikirnya, meyakinkan diri bahwa jalan ini adalah satu-satunya pilihan. Arianti dan Adnan tidak menyadari bahwa kejatuhan mereka semakin dekat. Ambisi dan keserakahan telah mengaburkan nilai-nilai yang dulu menjadi landasan hidup mereka, dan bayang-bayang konsekuensi mulai mengintai di balik kesuksesan semu yang mereka nikmati. Hari itu, mendung menggantung di atas desa, seolah menjadi pertanda datangnya kesedihan. Arianti jatuh sakit dengan gejala yang aneh, lemas, pusing, dan sering mengeluh tentang pandangan yang berkunang-kunang. Adnan panik dan segera memanggil dokter. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyebab pasti penyakit Arianti. Pastikan dia beristirahat total, dan kami akan melakukan tes lanjutan, kata dokter sebelum pergi. Namun, kondisi Arianti memburuk dengan cepat. Malam itu, dalam kesunyian, ia menghembuskan napas terakhir di hadapan Adnan yang tertegun. Tidak percaya bahwa istrinya telah pergi. Arianti, bangunlah, jangan tinggalkan aku, teriak Adnan, air matanya mengalir deras. Kematian mendadak Arianti mengguncang seluruh desa, dan berbagai spekulasi muncul tentang penyebab sebenarnya. Beberapa warga mulai mengaitkannya dengan dosa dan ambisi yang pernah ia lakukan. Adnan merasa kehilangan yang mendalam. Hidupnya kini terasa hampa tanpa kehadiran istrinya. Dalam keputusasaan, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia ingin dikuburkan bersama Arianti. Aku ingin bersama dia dalam hidup dan mati, katanya kepada para tetua desa. Keinginannya dianggap aneh, tetapi Adnan tetap bersikeras. Baginya, ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga cara untuk mencari jawaban. Dalam hati, ia ingin membuktikan apakah azab kubur benar-benar ada. Akhirnya, dengan berat hati, warga desa menyetujui permintaannya. Sebuah lubang kecil dibuat di atas makam sebagai ventilasi jika ia berubah pikiran. Malam itu, Adnan masuk ke liang lahat, berbaring di samping jasad Arianti. Semoga ini memberiku jawaban atas semua keraguan yang selama ini menghantuiku, bisiknya sebelum papan penutup diturunkan dan tanah menutup makam. Dalam kegelapan kubur, Adnan mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya sementara, pikirnya, meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa dingin mulai menyelimuti tubuhnya, dan pikirannya dipenuhi bayangan dosa-dosanya. Dalam kelelahan,
Adnan tertidur dan memasuki mimpi yang sangat nyata. Ia melihat dirinya berada di tempat yang asing, penuh dengan suara gemuruh dan sosok-sosok menyeramkan. Dua sosok hitam dengan wajah tanpa ekspresi mendekatinya, mencambuknya tanpa ampun. "Ini balasan atas perbuatanmu," kata salah satu sosok dengan suara dingin. Adnan merasa kesakitan yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya dililit oleh rantai panas. Tiba-tiba, seekor ular besar muncul dari kegelapan, mendekat ke arahnya. Ular itu melilit tubuhnya dan menggigit dengan taring tajam, membuat Adnan menjerit kesakitan. Ia juga melihat Arianti, tetapi wajah istrinya berubah menyeramkan, penuh amarah. "Ini semua karena dirimu," teriak Arianti, membuat Adnan semakin terpuruk dalam rasa takut dan penyesalan. Ketika akhirnya ia terbangun dari mimpi, Adnan menemukan dirinya masih di dalam kubur, gemetar dan penuh keringat. Dengan napas tersengal-sengal, ia menyadari betapa nyata mimpi itu. Ia mulai memohon ampun kepada Tuhan. "Ya Allah, jika Engkau memberiku kesempatan, aku berjanji akan memperbaiki semua kesalahanku." Teriakan lemah Adnan terdengar oleh warga yang berjaga di atas makam. Mereka segera membuka tanah dan menarik Adnan keluar. Dalam keadaan lemah, Adnan menangis dan menceritakan semua yang ia alami. Mimpi itu menjadi peringatan besar baginya, mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan dosa. Setelah ditarik keluar dari liang lahat, Adnan terbaring lemah di hadapan warga desa. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya masih dipenuhi ketakutan dari mimpi yang baru saja ia alami. Ketika ditanya, Adnan mulai bercerita tentang apa yang terjadi di dalam kubur. Dengan suara bergetar, ia menggambarkan sosok menyeramkan, cambukan yang menyakitkan, dan ular besar yang melilit tubuhnya. "Itu bukan mimpi biasa. Aku merasa benar-benar mengalami azab atas dosa-dosaku," katanya dengan penuh penyesalan. Kisahnya mengguncang warga desa. Banyak yang terharu, sementara yang lain merasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Kiai Rahmat, yang turut hadir di tempat itu, meletakkan tangannya di bahu Adnan. "Apa yang kau alami adalah peringatan. Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri," kata sang kiai dengan nada bijak. Kata-kata itu menyentuh hati Adnan, yang kini sepenuhnya menyadari betapa jauh ia telah menyimpang. Adnan memutuskan untuk bertaubat. Ia mulai dengan mengungkap seluruh keburukan yang terjadi di yayasan yang ia dan Arianti kelola. Ia mengumpulkan para pengurus yayasan dan masyarakat, lalu dengan jujur menceritakan tentang korupsi yang telah dilakukan. "Aku tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Aku siap menanggung segala konsekuensi, termasuk hukuman hukum," katanya dengan tulus. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, tetapi juga membangkitkan simpati. Warga melihat kesungguhan Adnan untuk berubah. Kiai Rahmat dan beberapa tokoh masyarakat memberikan dukungan, membantu Adnan memulai perjalanan panjang untuk memperbaiki dirinya. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," kata Kiai Rahmat dalam pertemuan desa. Adnan tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menebusnya. Ia membubarkan yayasan yang telah menyimpang dan mengembalikan dana yang masih tersisa kepada para penerima manfaat. Ia bahkan menjual sebagian harta benda yang ia miliki untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. "Aku ingin segala sesuatunya menjadi benar kembali, meskipun harus memulai dari nol," ucapnya dengan penuh tekad. Selain itu, Adnan mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia bergabung dengan kelompok pengajian, membantu warga yang membutuhkan, dan menjadi lebih sering mendatangi masjid. Setiap langkahnya adalah bentuk penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. "Aku tidak ingin hanya bertaubat dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan," katanya. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, Adnan merasa ada kedamaian yang tumbuh dalam hatinya. Warga desa, yang sempat kehilangan kepercayaan padanya, mulai melihat perubahan yang nyata. Mereka yang dulu memandangnya dengan curiga kini mulai mendukungnya. Dengan bantuan masyarakat, Adnan mulai membangun kembali hidupnya di jalan yang benar. Adnan juga bertekad untuk membagikan pengalamannya kepada orang lain, sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan pentingnya menjaga integritas. Ia berbicara di masjid dan pertemuan desa, menceritakan kisah hidupnya yang penuh dosa dan taubat. Kesalahan adalah bagian dari manusia, tetapi penyesalan dan perubahan adalah tanda kita masih memiliki hati nurani, katanya dalam sebuah ceramah.
Perubahan Adnan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga membantu menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kejujuran di desanya. Ia menyadari bahwa taubat bukan hanya tentang meminta ampun, tetapi juga tentang membangun kembali hidup di atas fondasi yang benar. Setelah melalui proses panjang penyesalan dan pengakuan, Adnan memulai langkah baru dalam hidupnya. Dengan dukungan masyarakat dan bimbingan Kiai Rahmat, ia bertekad membangun kembali kepercayaan yang telah lama hilang. "Aku tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama," ucapnya suatu hari saat berbincang dengan warga desa. Kata-kata itu menjadi janji yang ia pegang teguh. Adnan mengusulkan ide untuk mendirikan yayasan baru. Kali ini dengan pengelolaan yang transparan dan benar-benar berfokus pada membantu mereka yang membutuhkan. "Aku ingin menebus kesalahanku dengan mendirikan yayasan yang benar-benar menjadi manfaat bagi orang lain," katanya dalam sebuah rapat desa. Usul ini disambut baik oleh masyarakat yang melihat kesungguhan Adnan untuk berubah. Dengan bantuan warga, yayasan baru itu didirikan, diberi nama Cahaya Harapan. Langkah awal Adnan adalah memastikan bahwa semua aktivitas yayasan dikelola dengan integritas. Ia membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kompeten, memastikan setiap dana yang masuk dan keluar tercatat dengan jelas. Adnan juga menetapkan kebijakan bahwa laporan keuangan yayasan akan dipublikasikan secara terbuka setiap bulan. "Kepercayaan adalah aset terbesar kita. Kita tidak boleh kehilangannya lagi," ujarnya kepada timnya. Kegiatan yayasan dimulai dengan sederhana, seperti memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu dan mendirikan kelas belajar untuk anak-anak desa. Meskipun program-program ini tidak sebesar sebelumnya, mereka dijalankan dengan penuh kejujuran. Para penerima manfaat mulai merasakan perubahan nyata, dan perlahan, nama Adnan kembali dihormati. Selain mengelola yayasan, Adnan juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Dalam setiap ceramahnya di masjid atau pertemuan desa, ia menceritakan perjalanan hidupnya, dari kesalahan besar yang pernah ia buat, azab yang ia rasakan, hingga keputusan untuk bertaubat. "Hidup ini adalah ujian. Jangan pernah tergoda oleh kemewahan yang sesaat, karena itu bisa menghancurkan segalanya," katanya kepada para jamaah. Perubahan besar dalam hidup Adnan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warga desa yang dulu ragu padanya kini melihatnya sebagai contoh nyata bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. "Dia adalah bukti bahwa taubat sungguh mungkin dilakukan jika ada keinginan kuat," komentar seorang warga. Kehidupan desa yang sempat dilanda perpecahan karena fitnah kini kembali harmonis, dipersatukan oleh semangat kebersamaan. Yayasan Cahaya Harapan terus berkembang, menjadi lambang baru dari perubahan positif di desa. Adnan, yang pernah terjerumus dalam keserakahan, kini sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Ia merasa bahwa ini adalah caranya menebus dosa-dosa masa lalu sekaligus memberikan makna baru pada hidupnya. Di akhir cerita, Adnan berdiri di depan makam Arianti, membawa setangkai bunga. Ia berdoa dengan tulus, memohon agar istrinya mendapatkan tempat yang damai di sisi Tuhan. "Aku berharap kau melihat perubahan ini dari sana," bisiknya. Meskipun bayangan masa lalu masih menghantui sesekali, Adnan memilih untuk terus maju, menjalani hidupnya dengan kejujuran dan keberanian. Hidup Adnan kini menjadi lebih bermakna. Ia menemukan kedamaian dalam memberi, dan setiap langkahnya adalah bukti bahwa meskipun seseorang pernah jatuh ke dalam dosa, selalu ada jalan untuk bangkit dan memperbaiki diri.